Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada Prapaskah hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 24 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Tuhan, berikan aku tangan yang bersih dan hati yang murni. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, Kitab Mazmur pasal yang ke-24 ini diawali dengan pernyataan tegas yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yang berarti bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, mulai dari bumi dan isinya hingga langit dan segala isinya, semuanya adalah milik Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita anggap sebagai milik kita, seperti uang, rumah, kendaraan, pekerjaan, bahkan keluarga kita, sesungguhnya bukanlah milik kita. Semuanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Sejatinya kita hanyalah pengelola dan penata layan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jika kita masih berpikir bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah milik kita, berarti kita sedang membohongi diri kita sendiri, karena pemilik yang sesungguhnya adalah Tuhan. Ketika kita melepaskan ego kita atas kekayaan kita, atas apa yang kita miliki saat ini, dan mengakui bahwa semuanya adalah milik Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan menemukan kedamaian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika pemilik bumi serta segala isinya adalah Tuhan, maka apa yang menjadi implikasinya bagi kita? Implikasi atau akibat atau konsekuensi bagi kita adalah kita harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, karena Dialah yang maha besar dan Dialah yang berdaulat sebagai pemilik hidup kita dan semua yang ada pada kita. Untuk dapat berelasi dan berkenan kepadanya, Tuhan memberikan syarat kepada kita, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ketiga dan 4 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, secara posisi kita sudah dijadikan bersih dan murni oleh pengorbanan darah Kristus di atas kayu salib. Di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, walaupun secara posisi kita sudah dibersihkan, dimurnikan dan dijadikan benar di hadapan Tuhan oleh pengorbanan darah Kristus di atas kayu salib, tetapi secara pribadi kita dipanggil untuk mengevaluasi dan introspeksi hidup ini
serta mengambil tanggung jawab saat kita datang berdoa dan beribadah kepada Tuhan, yaitu dengan syarat Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4. Tadi dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gunung Tuhan berbicara tentang keberadaan Tuhan, di mana Tuhan bertahta. Gunung Tuhan merupakan tempat yang maha kudus. Allah bukanlah Tuhan yang sulit untuk ditemui, tetapi tidak semua orang dan tidak sembarangan orang bisa menemui Allah, tetapi hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, yang bisa datang ke gunung Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang tangannya bersih adalah orang yang tangannya bersih dari tindakan dosa, seperti tangan yang tidak dipakai untuk menganiaya, tangan yang tidak dipakai untuk tindakan kekerasan, tangan yang tidak dipakai untuk mencuri, tangan yang tidak dipakai untuk menerima suap, dan lain-lain. Hati yang murni adalah hati yang memiliki motivasi dan tujuan yang benar. Hati yang murni adalah hati yang tidak dicemari oleh keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Tuhan. Matius 5 ayat 8 dikatakan, hanya orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Kemudian arti dari menyerahkan diri kepada penipuan adalah tindakan yang membawa seluruh keberadaan dan kehidupan kita kepada sesuatu yang tidak benar atau tidak kudus. Sedangkan arti bersumpah palsu adalah berkata-kata tidak benar atau menjadi saksi dusta atau selalu berkata bohong dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, bila kita memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni, serta tidak menyerahkan diri kita kepada penipuan dan diri kita tidak bersumpah palsu, maka kita akan senantiasa berada di gunung Tuhan, yaitu dalam hadirat Tuhan. Di sanalah kita akan menikmati semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada Prapaskah hari ini mengingatkan kepada kita semua, apakah kita datang kepada Tuhan dengan tangan dan hati yang selalu mendukakan Tuhan, ataukah kita datang kepada Tuhan dengan segala formalitas yang rutin yang kita lakukan dengan serentetan daftar permohonan yang kita panjatkan dalam doa, ataukah kita datang kepada Tuhan dengan syarat Tuhan, yaitu datang dengan tangan yang bersih dan hati yang murni, hati yang tulus, serta hati yang rindu untuk mendengar suara Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita menunjukkan kepada kita apa yang menghalangi kita, dan kiranya Tuhan memberikan kepada kita tangan yang bersih dan hati yang murni, supaya kita berkenan datang ke gunung Tuhan untuk menyembah Dia. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.